siap semua? Siap, Pak. Masih semangat ya? Masih. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas lapor dulu beberapa orang yang hari ini tidak sekolah atau apa? 3 orang Pak yang tidak sekolah. 3 orang ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang artificial intelligence atau AI, biasa dikenal dengan AI. Baik, semua lihat ke depan. Integrasi sensor pada manusia dan AI. AI ya. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama coba dibacakan. Menjelaskan bagaimana manusia mengintegrasikan informasi dari berbagai indera. Menjelaskan bagaimana manusia mengintegrasikan informasi dari berbagai indera. Tahu indera? Ada indera mendengar, lihat, raba, ngecek dan lain sebagainya. Yang berikut menjelaskan Bagaimana AI menggunakan sensor untuk memahami lingkungannya. Menjelaskan bagaimana AI memerlukan sensor untuk memahami lingkungannya. Kalau manusia menggunakan apa? Indra. Kalau AI sensor. Paham sensor, bukan sensor kayu ya. Sensor itu seperti alat indra untuk AI. Yang ketiga, Bagaimana cara integrasi informasi manusia dari ya, membandingkan cara kerja integrasi informasi manusia dan AI melalui Kegiatan eksplorasi. Dan kita akan membandingkan cara kerja manusia memahami sesuatu seperti apa, cara kerja robot atau AI. Jadi AI itu sebuah robot. Bagaimana dia bisa memahami? Sudah pernah pakai AI kan? Ya. Di WA? Sudah. Di Facebook ada kan? Ada. Ya. Bagaimana dia bisa paham? Kita mau membandingkan dia dengan manusia. Pintar ke tidak AI? Pintar. Ya. Kita mau lihat bagaimana dia bisa pintar seperti itu. Baik, siapa yang pernah merasakan ataukah mau feeling sesuatu, misalkan cerita seperti ini. Suatu sore, seorang anak atau kalian itu belajar di ruang tamu di rumah. Tiba-tiba kalian mencium bau agak gosong datang dari dapur. Pernah begitu kan? Pernah? Padahal anak itu tidak melihat langsung apa yang sedang terjadi di dapur. Dia kan berada di mana? Ya, dia di ruang tamu. Dia mencium bau dari dapur. Itu feelingannya. Anak itu segera berpikir, ya kan? Menggunakan indera. Indera apa yang dia gunakan saat dia mencium? Hidung, ya kan? Berikut. Setelah itu dia mendengar bunyi letupan, ada sedikit letupan. Bagaimana dia bisa mendengar? Menggunakan indera apa? Telinga. Setelah itu, setelah dia mencium dan mendengar, ya kan? Dari situ dia berpikir, ini kalau seperti ini apa yang terjadi? Pernah kalian berpikir begitu? Kalau mendengar dan melihat mencium bau, lalu apa yang timbul dari dalam pikiran? Melakukan suatu tindakan apa? Lari kemana? Dapur. Artinya begini, sebelum lari ke dapur, apa yang ada dalam benak kalian? Apa yang terpikirkan? Ya,
Siapa? Coba. Apa yang terpikirkan setelah mencium bau dan mendengar sesuatu? Wih, ini ada apa ini? Nah, langsung berpikir, oh pasti ya gitu. Nasi Kira-kira. gosong. Ya, nasi gosong. Langsung berpikir, ini pasti nasi gosong. Karena sebelumnya sudah pernah terjadi, ya kan? Ya. Kalau sudah pernah terjadi, pasti harus berpikir, ini pasti nasi gosong. Yang lain sama atau tidak? Sama ya? Ya. Jadi, bagaimana kita tahu air sudah mendidih hanya dengan mendengar suaranya? Karena terjadi sebelumnya. Kita sudah tahu sebelum. Oh, kalau dia bunyi seperti ini, air mendidih. Saya ke dapur bikin teh dulu, bikin kopi dulu, ya kan? Oke. Dari semua hal yang kita dengar dan kita cium, itu kita gunakan indera, ya. Ada indera mendengar, ada cium ataukah hidung menggunakan hidung, lidah, telinga, mata dan kulit. Kulit itu apa? Manakala kita merasakan ataukah kita gunakan indera kulit itu saat kapan? Kita dicubit, Iya. ya, Kena panas. ya, kena matahari, ya kan? Ya, itu kita merasakan. Proses berlangsung otomatis dan cepat. Refleks. Saat kita cium bau langsung kita, kan begitu toh? Itu refleks. Perhatikan di depan. Halo? Coba lihat. AI tidak punya indera alami. Apakah robot punya telinga? Tidak. Robot punya mata? Kalau bentuknya hampir sama kan? Ada mata yang ada telinganya. Tapi apakah itu telinganya benar-benar seperti telinga manusia? Tidak. Tidak. Robot hanya perlu apa? Sensor. Hanya perlu sensor. Seperti apa? Sensor yang itu seperti apa? Kamera, mikrofon, sensor suhu, atau yang biasa dikenal dengan termometer. Lalu dari data yang dia terima, dari data yang terima dia melihat menggunakan kamera, dia mendengar menggunakan suara atau mikrofon, lalu ada sensor suhu. Dari situ baru dia memproses data. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, AI hanya memahami lingkungan sesuai data yang ditangkap sensornya. Beda dengan manusia, toh? Manusia bisa berpikir, dia bisa pilih, tetapi AI dia membutuhkan ini semua dulu baru dia bisa proses, lalu dia bisa menarik suatu kesimpulan. Kalau sensornya salah berarti kesimpulannya salah. Kalau sensornya benar ya kesimpulannya benar. Paham ya? Baik, kita akan melakukan permainan, ya. Kita akan melakukan suatu permainan. Nanti ada 3 orang sebagai robot. Ini robotnya nanti 1 orang yang tentukan sebentar. Nanti 3 orang itu menjadi sensornya. 1 orang jadi mic, 1 orang jadi mic, 1 orang jadi kamera, 1 orang jadi sensor suhu atau termometer. Baik, siapa ya? Baik, siapa yang mau jadi kamera? Maju. Berdiri sini, jangan langsung berdiri sini. Siapa yang jadi mic? Siapa yang jadi sensor suhu? Berdiri sini.
robot dan manusia. Ya. Kita mulai dengan kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Setelah itu baru masing-masing kelompok presentasi. Ya. Satu, ada dua. 1, 2. Nama peserta didik itu terus nama kelompok ya. Ada yang dapat 3 lembar? Sama juga. Nanti tiga juga tutup mata dulu. Biar orang tutup mata semua. Ya. Mereka ini kan sensor toh. Sensor itu kan benda mati toh. Dia hanya bisa kamera hanya bisa melihat, ya kan? Kamera melihat, apalagi termometer mengukur suhu dengan satu tadi apa? Mic mendengar. Ya. Baik, sekarang tugasnya mic. Mic siapa anda tangan mic? Ya, tutup mata. Tutup mata. Tugasnya mic mendengar yang Pak ketok di sini. Kira-kira bunyi apa? Ya. Bunyi apa? Lalu untuk yang pemegang NKPD ini langsung isi ya. Dari kita lihat tabel yang pertama. Jangan lihat ke sini. Lihat ke depan mana jalannya. Tidak boleh curang ya. Tidak boleh curang. Nanti kita lihat jenis indra digunakan. Halo masing-masing pemegang NKPD itu lihat di NKPD masing-masing. Kalau pertama tentang apa? Jenis indra digunakan. Dari di situ dia bilang tebak benda dengan indra terbatas. Berarti hanya 3 tadi ya. Kamera, mic dengan termometer. Ya. Jenis indra digunakan yang pertama apa? Kita mau pakai yang mana? Kamera. Berarti dia harus melihat. Kalau kamera harus melihat. Sekarang kamera angkat tangan, jangan buka mata. Angkat tangan. Ya, kamera. Sebelum kamera kita pakai mic dulu. Jadi tukar mic di sana. Mic sebelah sini. Jangan lihat. Oke. Mic siapa mic? Oh ya, sebelah sini. Mic tutup mata. Semua tutup mata. Dengarkan bunyi ketokan. Ya. Benda apakah yang diketuk? Tebak. Halo Mik. Mik. Ulang. Lihat ke depan. Lihat ke depan dan tutup mata. Ketika saya ketok, Mik menebak. Yang diketok adalah benda titik-titik. Ya, sebutkan bendanya. Oke, ulang. Oke, tulis di situ jenis indra yang digunakan mic. Sudah? Sudah? Tebakannya tulis jawabannya tadi. Tulis jawabannya. Kecipan tangan atau kutipan tangan. Kutipan tangan. Ya? Semua. Nah, sekarang
Ya. Setelah meraba, tulis di situ. Tadi mendengar tadi, ya sudah yang tadi mendengarkan, sekarang meraba. Tulis meraba. Meraba. Tulis di indera yang digunakan kolom kedua, baris kedua. Sudah. Tebakannya apa tadi? Tebakannya apa tadi? Kertas. Ya, kertas. Sudah tulis kertas. Sudah tulis kertasnya. Sudah. Tebakan yang kedua, baris kedua ya. Ya. Oke. Langsung di kolom terakhir itu, kalau benar tulis centang seperti ini, kalau salah X. Sudah? Tebakan pertama juga kode X atau benar. Yang kedua juga begitu. Sekarang yang ketiga. Silakan buka mata. Perhatikan ini. Menebak. Yang lain tutup mata. Menebak. Apa ini? Ya, tulis. Melihat. Indra yang digunakan melihat. Melihat. Di sana. Melihat, tulis. Tulis. Melihat. Tebakannya apa tadi? Kertas. Di sana apa? Sudah tulis? Oke. Tebakannya benar atau salah? Benar. Berarti tulis centang seperti ini. Oke. Sekarang perhatikan pertanyaan. Halo? Sudah tiga terisi toh? Tiga baris sudah terisi semua kan? Sekarang jawab pertanyaan itu. Jawab pertanyaan pertama. Bagaimana rasanya menebak hanya dengan satu indera? Jawab saja. Jawab sesuai yang tadi. Bagaimana rasanya menebak hanya menggunakan satu indera? Jadi kan ada 3 indera di situ. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau kita menebak hanya menggunakan satu indera saja? Silakan menjawab di situ. Langsung di samping pertanyaannya itu, di sebelah kanan. Silakan menjawab, langsung menulis jawabannya. Bagaimana kalau seandainya yang tadi dia hanya meraba misalkan? Bagaimana pokoknya dia hanya menggunakan satu kali percobaan, satu kali indera saja. Bagaimana hasilnya? Jawab di situ, tulis jawabannya. Lalu nomor 2, apa yang terjadi saat menggunakan lebih dari satu indera? Tulis jawaban. Lalu, masuk di situ. Oke, masuk sudah sekejap semua. Cepat. Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama dijawab, pertanyaan kedua dijawab. Sudah? Kalau sudah kita geser ke kegiatan kedua. Bisa ya? Kelompok 1 sudah? Pertanyaannya sudah dijawab? Sudah dijawab? Sudah dijawab? Oke, kelompok 1 cepat. Sekarang kegiatan kedua. Perhatikan di tabel yang kedua. Kegiatan apa yang kedua? Coba dibacakan. Robot yang bacaan sama? Robot butuh instruksi. Ya, robot atau AI butuh instruksi. Isi tabel berdasarkan data dari tiap sensor. Sekarang kita pakai 3 sensor yang ada di depan kita sekarang. Ada sensor apa? Ini. Mikrofon. Termometer dengan kamera.
Oke, silakan menutup mata. Baik, dari tiga sensor, coba tunjukkan sensornya ke depan. Tunjukkan sensornya, satunya ditunjukkan sensornya. Oke, sudah. Pertama sensor mic. Ketika sensor mic mendengar informasi apa yang diberikan, tulis di situ. Lalu ketika sensor termometer mengukur suhu, informasi apa yang dia bisa berikan, tulis di situ. Apa cukup untuk menyimpulkan? Lalu yang terakhir, kamera. Informasi apa yang bisa diberikan? Apakah cukup untuk menyimpulkan sesuatu? Silakan. Sudah, tulis sudah. Ada 3 sensor ya? Iya. Mikrofon, termometer, kamera. Silakan tulis. Lalu informasi yang diberikan dari termometer apa? Dari kamera apa yang diberikan? Dari mic apa yang diberikan? Setelah itu kolom ketiga, apakah cukup untuk menyimpulkan? Apakah kamera bisa menyimpulkan keseluruhan tanpa mendengar, tanpa mengukur suhu, tanpa meraba? Lalu kamera, apakah hanya dia bisa melihat tanpa meraba, dia bisa tahu apa itu? Setelah itu apa lagi? Terakhir termometer. Apakah hanya dengan mengukur suhu dia bisa tahu bahwa itu batu? Apakah dia bisa tahu bahwa itu anjing? Jadi, silakan. Setelah itu jawab pertanyaan yang kegiatan 2, mengapa robot tidak bisa langsung menebak hanya dari satu sensor? Jawabannya, alasannya apa? Mengapa robot tidak bisa langsung menebak hanya dari satu sensor? Yang kedua, bandingkan dengan manusia, apakah kita butuh semua indera sekaligus? Lalu kita masuk ke kegiatan 3. Silakan duduk kembali, duduk. Sebentar kita simulasi ya. Oke, lanjutkan kerja dengan PDJ.
Thank you.
Gerak. Sudah berubah. Belum, ada yang belum ya?
tidak ada yang paling cepat, yang paling cepat.
Sudah ini indra. Nanti dengan kelompok 1 setelah itu terus dilanjutkan ke tabel 3. Baik, yang sudah kita lanjut ke sambil menunggu kelompok 1 lanjut ke kelompok tabel 3. Perhatikan pada kolom aspek. Ya, kolom aspek yang dimaksudkan itu yang pertama sumber penerimaan informasi. Sumber penerimaan informasi. Itu untuk baris pertamanya. Sumber penerimaan informasi itu aspek pertama. Manusianya apa? Begitu. Lalu AI-nya apa? Manusia itu seperti yang kita sudah tahu tadi, pertama indra. Indra itu ada banyak macam di dalamnya, mata, apalagi hidung. Itu nanti kamu istilahnya terus seperti biasa. Setelah itu AI adalah sensor. Itu seperti mic, kamera, termometer, dan lainnya. Ada mana deh? Ada sensor bau. Jadi ada sensor bau, ada sensor suhu. Kalau sensor suhu itu apa tadi? Termometer. Sensor bau itu ada. Kita beritahu kita lihat di apa mungkin. Itu untuk aspek yang pertama. Aspek yang kedua, cara memproses informasi. Cara memproses informasi yang kedua. Kalau manusia apa? Otak. Saudara tidak? Manusia berpikir tidak? Berpikir bukan kenapa? Otak. Pengalaman yang sampai ada satu orang tadi bisa menyimpulkan, oh ini apa nasi kosong, karena apa? Pengalaman. Selain dia berpikir, dia menganalisa, tetapi dia tahu, oh macam itu hari itu, macam tahun lalu, macam minggu kemarin. Pengalaman.
mulai. Ya, sama-sama andus dulu. Mari, semua berdiri. Halo, semua berdiri, andus dulu. Satu orang pimpin doang. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Bapa, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bibir Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Berdaya padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Baik, semua sudah lihat dari Bapak? Kita setelah uji coba antara bagaimana manusia memahami sesuatu ketika dia melihat, mendengar, dan meraba, dan bagaimana sebuah robot memahami sesuatu setelah dia melihat menggunakan kamera, dia mengukur suhu menggunakan termometer atau sensor suhu, dan dia mendengar suara menggunakan mikrofon. Nah, perbedaannya kita lihat di sini. Pertama dari aspek sumber penerimaan informasi, cara memproses informasi, kecepatan merespon, fleksibilitas, dan keterbatasan. Baik, semua sudah mulai dari kegiatan 1, 2, 3 sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Ya, nomor 3 yang ini. Tuh. Ya. Di belakangnya kalau tidak bisa mampu di belakang. Ya. Kalau nomor 2, nomor 3 tabelnya belum diisi, nanti sebentar baru diselesaikan. Tetapi kita presentasi dulu tabel pertama dan tabel kedua. Baik. Kelompok pertama, silakan membacakan hasil diskusi sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan. Langsung dari tempat, langsung dari tempat. Tempat benda dengan indera terbatas, kegiatan 1. Mulai dari sini. Jenis Ya, jenis indera yang digunakan. mic, termometer, kamera. Tebakanmu, kutipan tangan. Kalau mic apa? Mic, kutipan tangan. Kutipan tangan. Kesimpulannya apa? Salah. Kelompok 2 sama? Kelompok 3? Sama. Oke, itu kan sesuai praktek tadi dong? Ya. Oke, berikut. Termometer, kertas. Benar. Jenis indera yang digunakan tadi apa? Berapa? Ketika dia berapa? Tebakannya apa? Benar. Oke. Berikut. Indra yang berikut apa? Melihat. Ketika dia melihat, tebakannya apa? Kertas. Benar atau salah? Benar. Oke, semua seperti itu dong. Sekarang kita masuk pada pertanyaan refleksi. Bagaimana rasanya menebak hanya dengan satu indera? Kelompok mana yang mau menjawab? Oke, silakan. Silakan baca. Baca saja apa yang ditulis di sini, tidak apa-apa. Bagaimana rasanya menebak hanya dengan satu indera? Agak sulit. Ya. Oke, kelompok 4. Ragu-ragu. Ya. Kelompok 2 sulit. Kelompok 1 bagaimana rasanya menebak hanya dengan satu indera? Meraba saja ataukah mendengar saja? Bagaimana rasanya ketika hanya mendengar saja atau melihat saja? Bagaimana jawab? Kelompok 1 ragu-ragu. Baik. Jadi kalau hanya satu indera saja tidak cukup untuk menyimpulkan sesuatu. Sehingga jawabannya ragu-ragu, setengah mati, agak sulit. Itu benar. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi saat menggunakan lebih dari satu indera? Ya, kelompok 3. Sangat mudah mengetahui, Pak.
Ya, sangat mudah menyimpulkan apa yang dirasakan, dilihat dan perspektifnya. Ya, apakah kelompok lain juga sama? Sepakat? Bagaimana kelompok kedua? Informasi barang tidak berusaha dan mengurangi kesalahan redaksi. Bagaimana? Apa yang terjadi saat menggunakan irigasi tidak? Gimana jawabannya? Informasi jadi lebih lengkap dan mengurangi kesalahan redaksi. Oh ya, itu dari sudut pandang robot ya. Kalau robot lebih banyak menggunakan berarti dia kurang kesalahannya dan lebih lengkap si hasil kesimpulannya. Tetapi kalau manusia lengkap. Baik. Masuk pada tabel yang kedua. Tadi kan kelompok 1, 2, 3 masing-masing di tabel 2. Robot butuh instruksi. Jadi kegiatan tabel 2 itu robot butuh instruksi. Yang pertama kita lihat sensor. Sensor apa yang digunakan pertama? Mic. Informasi yang diberikan apa? Suara. Sama. Suara yang terdengar. Ya. Jadi mic itu ketika dia menyampaikan informasi ke robot, berarti dia menyampaikan informasinya suara dalam bentuk suara. Itu tugasnya mic. Yang berikut sensor apa lagi? Kamera. Apa yang dia berikan? Gambar yang ditangkap atau dilihat atau direkam. Apakah cukup untuk menyimpulkan? Ya, kadang cukup, kadang tidak, tergantung apa? Tergantung ini. Tergantung program. Tidak, kalau sensor tadi tuh, kalau sensor apa tadi? Apa namanya? Kalau sensor apa tadi? Sampai mana tadi? Ya, tergantung kamera itu misalnya dia mau melihat apa, lalu programnya apa? Misalkan dalam satu program itu kamera ditugaskan untuk melihat benda saja tanpa menggunakan sensor yang lain, berarti bisa. Dia langsung bisa menyimpulkan. Tetapi kalau seandainya suatu data, robot itu membutuhkan gambar, membutuhkan suara, membutuhkan suhu. Apakah kamera saja bisa disimpulkan? Tidak bisa. Sehingga di sini dia bilang begini, tergantung program. Kalau program itu dia hanya khusus hanya untuk gambar, maka dengan gambar saja atau dengan kamera saja bisa menyimpulkan. Tapi kalau programnya butuh banyak sensor berarti tidak cukup. Tidak cukup. Maka jawaban kelompok 2 tadi bagaimana? Ya, kadang cukup, kadang tidak. Tidak itu mengapa? Karena butuh sensor yang lain programnya. Tetapi cukup apabila robot hanya membutuhkan gambar. Oke, berikut. Termometer suhu. Informasi yang diberikan apa? Suhu yang diukur ataukah suhu yang terdeteksi. Lalu, apakah cukup untuk menyimpulkan? Kadang cukup, seringkali tidak. Ya, kadang cukup, kadang tidak. Kita kembali lagi pada alasannya tadi. Tergantung robot. Apakah robot itu ditugaskan hanya untuk mengukur suhu saja? Tidak. Tidak, maksudnya begini. Kalau robot itu hanya digunakan hanya untuk mengukur suhu saja, berarti cukup. Karena indranya ya pas. Indra hanya mengukur suhu. Tapi kalau seandainya data di robot ada juga gambar, tetapi di situ hanya pakai ukur suhu saja, berarti robot tidak mampu menyimpulkan. Jadi tergantung program. Jadi program yang dirancang oleh robot tadi. Gitu ya. Baik. Kita masuk pada pertanyaan. Mengapa robot tidak bisa langsung menebak hanya dari satu sensor? Bagaimana kelompok 1? Sahabat kelompok 1. Karena satu sensor hanya memberikan informasi terbatas tentang satu aspek lingkungan dan tidak mampu memberikan pemahaman yang lengkap. Ya, karena satu sensor saja tidak cukup untuk, misalkan kita pakai sensor suara ya. Misalkan satu sensor suara. Kalau robot membutuhkan sensor gambar, apakah suara bisa menampilkan gambar? Tidak. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak cukup. Nomor 2, semua sepakat ya? Nomor 2 sama? Bagaimana nomor 2? Informasi
kamera menampilkan botol satu saja, robot belum bisa menyimpulkan, dia masih ragu, ini botol atau apa, jangan sampai salah lihat. Kamera tangkap lagi botol yang lain, contoh, botol masuk lagi gambar, berarti ini botol, dia masih mulai percaya. Tambah lagi satu botol lagi. Oh, botol itu model begini. Kalau begini, botol tinggi, botol rendah. Kalau manusia kan sudah tahu, oh yang ini botol. Tapi robot, kadang dia berpikir bahwa itu pendek bukan botol. Botol itu tidak. Kalau kita tunjukkan botol yang panjang, dia bilang itu kayu. Bisa jadi, ya kan? Sehingga dia butuh banyak botol. Dia butuh banyak botol untuk bisa menyimpulkan. Jadi seperti jawaban kelompok 2 tadi, harus butuh banyak data. Walaupun botolnya disuruh tahu, Berikut lagi. Bandingkan dengan manusia, apakah kita butuh semua indera sekaligus? Kelompok 2. Tidak selalu perlu semua indera sekaligus, tetapi makin banyak indera yang digunakan semakin akurat, cepat dan utuh. Ya. Bandingkan dengan manusia, apakah kita butuh semua indera sekaligus? Jadi jawabannya tadi apa? Coba ulang tadi. Tidak selalu perlu semua indera sekaligus, tetapi semakin banyak indera yang digunakan semakin akurat, cepat dan utuh. Ya. Jadi kalau seandainya kita selain kita melihat, kita juga mendengar, kita juga apalagi merasakan, meraba tadi, maka semakin lengkap apa yang kita peroleh. Begitu juga dengan robot. Makin banyak indera yang digunakan atau sensor yang digunakan, maka makin lengkap data yang ditampilkan atau disimpulkan. Paham ya? Semua kelompok 1 paham? Kelompok 4 bisa bedakan antara robot dan manusia? Bisa. Benar atau tidak? Benar. Oke, mari kita lihat perbedaan antara robot dan manusia. Yang pertama, sumber penerima informasi. Manusia menggunakan Indra. robot. Sensor. Cara memproses informasi. Kalau manusia apa pakai? Intuisi. Analisa atau feeling. Orang bilang feeling tadi. Lalu AI menggunakan program dirancang. Misalkan, saya mau menciptakan robot yang ini, dia usahanya mau menggali tanah saja. Berarti dia ketika dia kena di batu, bagaimana caranya? Itu sensor yang digunakan. Jadi kalau seandainya dia ada suhu yang terdeteksi, dia tidak peduli ya. Dia kan tugasnya hanya untuk gali tanah. Jadi tergantung program. Sekarang kecepatan merespon. Manusia itu cepat dan kalau robot tergantung sensor yang digunakan atau sistem yang diprogram. Fleksibilitas manusia apa? Bisa beradaptasi, belajar dari pengalaman. Ya, seperti cerita tadi yang di dapur tadi ya. Dia bisa tahu karena pengalaman. Kalau robot terbatas sesuai program atau data. Robot kalau mengalami seperti manusia berulang kali, baru dia bisa lincah. Tapi kalau hanya 1 kali, 2 kali, dia tidak bisa. Maka dia tergantung program dan data yang ada dalam diri robot itu. 5. Keterbatasan. Kalau manusia apa? Bisa Persepsi. Kamu bayangkan kalau seandainya kamu sakit baru disuruh ujian. Kadang-kadang karena saking lelahnya, tambah lagi dengan tidak semangat, kan agak sulit toh? Nah itu manusia. Tapi kalau robot apa? Hanya paham data yang ditangkap sensornya tanpa konteks manusia. Maksudnya apa? Maksudnya dia kalau manusia dia tidak belajar sebelumnya, tapi dia melihat dan dia menganalisa, dia bisa paham. Robot perlu belajar dan uji coba terus menerus baru dia bisa paham. Tidak mungkin robot diciptakan baru belum uji coba langsung tes, memang langsung dia jadi, tidak ada.
manusia, dia bisa datang dan dia lihat baru, dia bisa beradaptasi langsung. Oh, ini begini. Saat itu juga. Tapi kalau robot butuh latihan dan uji coba. Baik, tugas ditulis nama kelompok masing-masing. Dirapikan semua kelompok satu. Tabelnya sudah ditulis. Oh ya, tinggal lengkapi dulu baru ditumpuk. Berkata, terus kelompok. Yang penting buat bicara. Terus kelompok. Baik, dari pembelajaran awal sampai sekarang ada yang ingin bertanya? Tidak Pak. Kelompok satu sudah? Sudah? Terus nama kelompok? 2 juga begitu, 3, 4. Baik, pembelajaran terkait dengan robot dan manusia itu ada kaitannya dengan AI gitu ya. Dan AI atau robot itu sama. Jangan berpikir bahwa robot itu bukan AI. AI itu termasuk kalian menggunakan apa itu? Google terjemahan itu AI ya. ChatGPT atau Meta AI itu namanya lama AI. Jadi kita sudah paham ya apa perbedaan antara AI itu dengan manusia ya. Jadi AI itu bisa salah. Jangan terlalu percaya AI. AI itu bisa salah. Dia tergantung data yang diperolehnya. Jadi begitu ya. Sehingga tidak mungkin semua yang disampaikan AI itu benar adanya atau valid adanya. Belum tentu. Apa alasannya? Tadi itu yang sudah kita pelajari tadi kan? Tergantung program, tergantung data yang dimiliki, tergantung apa yang dia punya fungsinya apa. Misalkan begini, kamu minta AI, kamu ketik di ChatGPT, apakah rumah saya ini ada setan? Iya kan? Tidak mungkin AI bisa jawab kan? Nah, tergantung. Tadi kalau manusia pasti dia bilang, dia pasti tanya balik. Kira-kira selama ini kau rasakan bagaimana? Kan begitu kan manusia ya? AI ya, dia bilang, aduh, minta maaf saya tahu. Kan begitu. Jadi paham ya? Baik, sampai di sini paham ya? Baik, silakan kumpul masing-masing.